Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Maunatul Hasanah dengan NIM T2019-8100. Yang kedua, saya sendiri Susi Susanti dengan NIM T2019-8118. Dan yang ketiga, Ahmad Humaidi Kamil dengan NIM T2019-8121. Pada mata kuliah Statistika Pendidikan ini, kelompok kami akan membahas uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan mengolah data menggunakan SPSS. Namun, sebelumnya masuk ke langkah-langkah pengolahan data dengan SPSS, ada baiknya terlebih dahulu memahami prinsip dasar yang terdapat dalam uji normalitas ini. Adapun yang kita pahami mencakup definisi dan dasar pengambilan keputusan yang dipakai dalam uji normalitas. Oke, yang pertama, masuk ke uji normalitas. Definisi uji normalitas. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku, bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, di mana mode regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Lanjut ke poin 2, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih banyak 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Saya kira hanya itu yang penting untuk dipahami berkaitan dengan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Untuk yang selanjutnya, pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, baik. Sebelum memasukkan datanya ke SPSS, kita harus menentukan uji apa yang akan kita pilih untuk menghitung data yang sudah kita peroleh dari penelitian. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan melakukan uji normalitas data. Nah, tujuan dari uji normalitas data ini adalah untuk menentukan sebuah data apakah berdistribusi normal atau tidak. Yang selanjutnya membuat keputusan apakah data tersebut akan menggunakan penghitungan statistik parametrik atau menggunakan statistik non-parametrik. Nah, syarat untuk data yang digunakan pada uji normalitas ini adalah data yang digunakan harus berupa data numerik. Tidak boleh menggunakan data ordinal atau data rasio. Nah, di sini sudah terdapat data dari nilai ujian akhir semester mata pelajaran matematika dan pelajaran biologi siswa kelas 11 MIPA. Di sini terdapat 35 data. Nah, selanjutnya kita bisa mengblok seluruh data yang sudah diperoleh. Kemudian kita Ctrl C. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita taruh kursor kita di variabel 1. Kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini sudah terdapat nilai dari mata pelajaran matematika dan biologi dari siswa kelas 11 MIPA. Nah, selanjutnya untuk bisa menghitung uji normalitas pada aplikasi ini, kita harus merubah yang awalnya ada desimal-desimalnya ini, kita harus menghilangkannya. Nah, caranya bagaimana? Kita ke pojok kiri bawah,
ada variabel view, kita desimalnya 0, 0. Kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah hilang semua desimalnya yang tadi. Selanjutnya kita ke analyze. Kemudian klik descriptive statistik. Kemudian kita ke explore. Kita klik. Kemudian kita masukkan variabel 1 tadi ke dependent list. Kita masukkan semuanya. Kemudian kita klik plot. Nah, kemudian kita centang pada bagian normality plot with test. Kemudian kita continue. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah datanya sudah terlihat, kita scroll ke bagian bawah. Di sini terdapat mean, ada median, ada variance, ada nilai terkecil dan juga ada nilai terbesar. Nah, kemudian untuk menentukan distribusi normal, kita scroll ke bawah. Nah, di bawah ini terdapat tabel test of normality. Pada tabel test of normality ini ada dua bagian, ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapiro-Wilk. Nah, apa sih yang membedakan dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk? Kalau Kolmogorov-Smirnov ini digunakan jika respondennya lebih dari 30 orang. Nah, sedangkan Shapiro-Wilk digunakan saat respondennya kurang dari 30 orang. Nah, pada kesempatan kali ini responden yang kita gunakan ada 35 orang. Nah, pada bagian Kolmogorov-Smirnov ini ada 3 bagian. Ada statistik, ada degree of freedom atau DF, dan ada signifikansi. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan untuk apakah data itu berdistribusi normal atau tidak? Kita lihat di bagian signifikansi. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dan data tidak berdistribusi normal jika nilainya kurang dari 0,05. Nah, di sini sudah terlihat bahwa variabel 1 berdistribusi normal dan variabel 2 juga berdistribusi normal. Jika salah satu dari variabel yang digunakan tidak berdistribusi normal, salah satunya, baik antara variabel 1 ataupun variabel 2, maka semuanya tidak berdistribusi normal. Dan jika semuanya berdistribusi normal, berarti berdistribusi normal. Nah, kalau data sudah bisa dilihat berdistribusi normal, di sini karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut bisa menggunakan penghitungan statistik parametrik. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari data yang sudah dikumpulkan tadi berdistribusi normal dan sesuai dengan hipotesis H0, yaitu nilai dari UAS mata pelajaran matematika dan biologi pada kelas 11 MIPA berdistribusi normal. Nah, mungkin begitu saja untuk tutorial memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Jadi, uji normalitas itu merupakan uji dalam ilmu statistika yang mengukur apakah data kita berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam uji normalitas Kolmogorov maupun Shapiro-Wilk. Nah,
Perbedaan dari kedua uji tersebut yaitu terletak pada jumlah sampel data yang diuji, di mana pada uji Kolmogorov digunakan untuk menguji normalitas pada sampel yang jumlahnya banyak, yaitu melebihi dari 100. Sedangkan pada uji Shapiro-Wilk itu sampel yang digunakan yaitu jumlahnya sedikit kurang dari 100. Nah, data dikatakan berdistribusi normal yaitu apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05. Jika data berdistribusi normal, selanjutnya akan digunakan perhitungan uji statistik parametrik. Uji statistik parametrik itu digunakan ketika sebaran datanya berdistribusi normal. Namun apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka perhitungan yang digunakan yaitu menggunakan perhitungan uji statistik non-parametrik. Berdasarkan hipotesis H0, nilai UAS Matematika dan Biologi 12 MIPA dengan perhitungan SPSS didapatkan data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi sebesar 0,200.